Bapak Ibu sekalian garis bawahi juga kalimat mutiara ini ya. Saya sering sampaikan dalam pengajian beberapa poin-poin yang merupakan kaidah hidup. Itu kalau sempat dicatat-catat dan jadikan sebagai prinsip hidup. Ibadah itu, kalau kita tidak paksakan, tidak berjalan. Saya ulangi, ibadah itu kalau tidak dipaksakan, tidak berjalan. Kalau Bapak Ibu beli Quran, cuma ditaruh di rak saja, dan tidak ada pemaksaan diri melangkah, mengambil, memaksa membaca setengah lembar, satu lembar sehari, berikan tanda, itu Quran tidak akan dibaca sampai mati. Bahkan mungkin sampai cucu kita pun hanya lihat Quran itu Quran kakek saya, nenek saya dulu. Gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau Anda dari sekarang tidak paksakan, bunyiin jam beker nanti malam, paksakan diri untuk ibadah, untuk sholat malam, pastikan tidak akan sholat malam sampai mati. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Gak bisa kalau gak dipaksain, gak bisa. Paksa, jiwa manusia harus dipaksa, gak bisa. Allah menggunakan istilah ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri untuk menempuh jalan-jalan kami, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Kalau kita sudah mulai bunyikan jam beker, sudah mulai paksa lawan ngantuknya untuk bangun sholat malam, itu nanti jadi sholat malam tuh. Karena kita sudah memulainya. Kalau tidak, nggak bakalan terjadi. Karena syaitan itu mau menghilangkan perbuatan ibadah kita, minimal mengurangi pahalanya, minimal. Ada fakir miskin lewat, apapun bisikan syaitan, masih muda, masih kuat, masih ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perintah agama kasih, orang minta kasih, nggak ada perintah lain. Nggak pernah ada perintah dalam agama kalau orang minta kita tolak, nggak pernah. Kasih. Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang menunggangi kuda, kalau kita sekarang pakai mobil, minta, berikan, karena kau lebih mulia daripada dia. Kasih. Godaan apapun jangan ikutin. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Bapak Ibu malas ibadah? Sampai tunggu ajal datang lalu menyesal? Sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarganya akan pulang. Ini bapak-bapak yang di sini hadir yang sudah menikah, yang mengaku cinta sama istrinya. Saya tanya, kalau istrinya meninggal mau nginap sehari nggak di kuburan? Ibu-ibu yang ngaku cinta suaminya, mau nggak nginap sehari aja di kuburan kalau suami meninggal? Nggak usah suami istri. Anak dengan orang tua, yang kita disuruh bakti dengan orang tua. Pada saat orang tua kita sudah dikuburkan, mau tinggal nginap nggak sehari? Maksimal sejam. Habis itu kemana? Pulang. Aktivitasnya kembali. Kata Nabi SAW, 3 ini, keluarga, harta, dan amal. Dan akan pulang 2, kembali. Keluarganya pulang. Ditinggalin sendiri tuh. Tinggal hartanya. Mobil Alphard kah, mobil Ferrari kah, mobil apa saja yang mewah yang dimilikin, itu paling jauh parkir di pagar kuburan. Nggak akan masuk liang lahat. Habis itu pulang, dibawa pulang ahli waris, dibagi sama mereka. Nggak tinggal sama kita. Kalaupun tinggal mau diapain mobil Alphard tuh setelah mati? Yang tinggal nih, puasa, sholat, baca Quran, bakti dengan orang tua. Itu yang tinggal sama kita di kuburan. Anehnya yang tinggal sama kita di kuburan di umur 30 kan. Mobilnya selalu ditata supaya bersih, masuk tempat cuci mobil. Bajunya selalu neces. Semuanya luar biasa, harus rapi. Tapi amalnya nggak rapi. Sholat asal jadi, kapan dia pengen ya sudah, kalau nggak mau ya sudah. Jadi acuh-acuh, padahal ini yang dia akan bawa nih. Amal itu bersama dia di dunia dan akan juga membawa ke sana. Amal soleh ini membuat penilaian orang positif loh kepada kita. Misal, ada orang rajin sholat, ibadahnya bagus, gitu kan? Kalau kita tanya siapapun yang kenal dia, bagaimana menurut kamu orang itu? Pasti dia bilang baik.
Asal dia rajin ibadah, tutup aurat, dia sholat, kalau tutur katanya santun, ikuti agama, ikuti sunnah Nabi saja. Pasti orang bilang ini orang ini baik. Saya subhanallah punya teman dekat di Madinah, namanya beliau Dr. Hussein, semoga Allah jaga, sahabat dekat saya. Dan kami memang sudah sepakat untuk saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menjalankan sunnah Nabi. Kalau saya lagi ke Madinah sering ketemu sama beliau, kadang-kadang kalau dari Indonesia saya telepon ke sana, lagi ngobrol, tanya apa kabar sekarang. Seringkali saya menggunakan metode sama teman saya, sahabat dekat saya ini, ayo kita saling menasehatin nih. Jadi jangan ngobrol kosong gitu. Kadang-kadang dia nasihatin saya dengar, kadang-kadang saya nasihatin. Satu waktu saya pernah bilang, ya akhi kita saling menasehatin. Dia bilang, Khalid ente mulai nasihatin saya. Baiklah. Saya tidak tahu subhanallah pada saat itu terlintas saja di lisan saya juga tidak programin, saya bilang, akhi, saudaraku, siapa ulama di Saudi, karena dia tinggal di Madinah, yang paling antum hormatin, yang paling antum kagumkan, artinya orangnya ahli ibadah dan bagus berilmu. Waktu itu dia sebut Syekh bin Baz, seorang ulama besar rahimahullah, sudah meninggal, matanya beliau buta dan beliau mufti di Saudi waktu itu, sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Dia bilang Syekh bin Baz. Saya bilang baik, sekarang Syekh bin Baz sudah mati bukan? Dia bilang iya. Kira-kira menurut kamu sekarang Syekh bin Baz di surga atau di neraka? Menurut kamu saja. Dia bilang di surga. Kenapa ente bilang begitu? Karena selama dia hidup, dia pasti ahli ibadah. Dia semua hadir pengajian majelis ilmu, sholatnya selalu di masjid, dia didik dirinya dan keluarganya dengan agama. Pokoknya ibadah. Itu yang membuat dia pasti masuk surga, karena itu sudah janji Allah. Jawabannya benar. Saya bilang sama dia, jawaban kamu benar. Tetapi itu Syekh bin Baz. Jadikan diri kamu seperti Syekh bin Baz kalau sudah mati. Paham maksudnya ya? Jadi saya bilang sama dia, kalau seandainya buat sekarang, mumpung kamu hidup, kalau kamu sudah mati, orang mengenang kebaikan kamu. Buat itu yang kamu lakukan. Alhamdulillah itu tidak sempat tersentuh. Saya pun juga mengambil pelajaran dari situ. Pernah Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in ngantar jenazah teman-teman sekalian di kota Basrah. Waktu lagi ngantar jenazah, ada anak muda di sebelah Hasan Basri. Hasan Basri sempat tanya kepada anak muda itu, saya mau tanya anak muda, kalau jenazah yang sedang diantar ini tiba-tiba hidup sekarang, apa yang dia lakukan? Kata anak muda itu, pasti dia akan sholat, dia akan sedekah, dia akan bakti sama orang tua, disebutin beragam macam ibadah. Kata Hasan Basri bilang, kenapa kau jawab seperti itu? Dia bilang, karena dia sudah tahu pentingnya amal soleh, sudah mati, pasti dia tahu nilainya tuh. Kata Hasan Basri, dia sudah terluputkan darinya, kamu yang masih punya kesempatan, ini cepat nih. Jangan tunggu nanti mati, nggak bisa. Jangan lalai dengan syaitan yang selalu membisikkan kelalaian. Kadang-kadang juga ada syaitan dari manusia. Syaitan ini gak bisa goda kita, gak mempan. Ini syaitan, teman-teman kita digodain sama dia untuk menggodain kita. Sampai kapan nih? Kamu alim ya? Ngapain puasa? Nanti aja, nanti kalau umur begini, masih muda, dan seterusnya. Tepis semua itu. Gak ada manfaatnya. Makin muda, makin alim, makin bagus. Pasti begitu, otomatis. Karena ajal gak kenal muda atau tua. Kalau kita bisa patok kita mati 80 tahun, gak masalah. Masalahnya kita tidak pernah tahu kapan mati. Kan itu.